Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Pagi semangat. Oke, kita masuk kembali ya ke pembelajaran tema di hari Senin ini. Jadi tema ini kita lanjutkan yang kemarin. Kita sudah masuk ke subtema 3 pembelajaran 1. Teman-teman dibuka bukunya. Subtema 3 pembelajaran 1 di halaman 76. Sudah dibuka? Oke, kita masuk ke pembelajaran. Sebelumnya teman-teman jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, iklan media elektronik. Kemarin kita udah belajar dari awal ya. Ada iklan media cetak dan juga ada iklan media elektronik. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah iklan media elektronik. Iklan media elektronik ini contohnya ada dari radio, televisi, dan juga internet. Lalu apa sih perbedaan di antara ketiganya? Ya, perbedaannya adalah jika iklan media radio, iklan di media elektronik radio itu medianya hanya mengandalkan indera pendengaran. Ya, karena kita hanya bisa mendengar iklannya tanpa melihat orang yang ada di layarnya. Tetapi jika iklan media elektronik televisi itu medianya menggunakan suara dan juga gambar. Gambarnya pun juga bergerak. Jadi beda ya, kalau radio itu hanya didengarkan atau hanya ada suaranya saja, tetapi kalau televisi ada suara dan juga ada gambar yang bergerak. Lalu ada lagi teman-teman, yaitu iklan di media elektronik internet. Ya, pasti teman-teman semuanya pada pernah melihat internet ya, karena semua memegang handphone, memegang laptop ya. Ya, iklan di media elektronik internet itu bisa berupa visual saja, atau bisa juga berupa audio saja, atau bahkan bisa berupa audio, visual, dan juga gambar yang bergerak. Jadi lebih luas lagi. Kalau tadi radio cuma hanya bisa didengarkan saja, kemudian kalau televisi bisa didengarkan dan juga bisa dilihat gambarnya. Kalau iklan media elektronik internet itu bisa dilihat semuanya, bisa suaranya saja, bisa gambarnya saja, atau juga bisa orang yang bergeraknya saja tanpa ada suara seperti pantomim ya. Oke, selanjutnya teman-teman lihat di halaman 77. Di halaman 77 itu ada sebuah iklan di televisi yang dilihat oleh Nina dan Adi. Iklannya itu dalam bentuk percakapan yang mengajak teman-teman untuk memperbanyak makan buah dan sayur. Dibaca ya percakapannya ya. Pertama, anak, ibu baru pulang dari pasar ya bu? Ibu menjawab, iya nak, ibu membeli banyak sayuran dan buah. Kemudian anaknya menjawab, tetapi aku kurang suka makan buah dan sayur bu. Aku hanya suka makan ayam, goreng, dan daging sapi. Kemudian ibu menjawab lagi, buah dan sayur bagus untuk tubuh nak. Sayur dan buah adalah sumber vitamin dan mineral. Buah dan sayur dapat membantu menjaga tekanan darah dan kadar gula darah. Serat yang terkandung di dalam buah dan sayur juga dapat melancarkan buang air besar. Kemudian anaknya menjawab lagi, kalau aku rajin makan buah dan sayur, apakah aku akan cepat tumbuh besar bu? Ibu menjawab, tentu saja nak, buah dan sayur baik untuk pertumbuhan dan dapat menambah gizi. Jadi kamu jangan hanya makan nasi dengan ayam goreng saja ya. Anaknya menjawab lagi dengan bertanya, apakah buahnya harus dimakan begitu saja bu? Ibu menjawab, buah bisa dibuat jus atau sari buah. Nah, lalu anaknya menjawab lagi, asyik, jus buah buatan ibu pasti enak. Kemudian ibunya menjawab lagi, buah yang bisa dimakan langsung seperti apel dan anggur harus dicuci dulu sampai bersih. Sayur juga harus dicuci sebelum diolah. Anaknya menjawab lagi, wah, aku jadi tidak sabar menunggu waktu malam bu. Ibu menjawab, nanti kamu harus makan sayur dan buahnya ya. Jangan hanya makan nasi dan ayam gorengnya saja nak. Kemudian anak menjawab, baik bu. Nah,
Percakapan ini merupakan percakapan yang ditonton oleh Nina dan Adi di iklan televisi. Terus iklannya menceritakan tentang apa ya? Tentang apa? Ya, iklan yang dilihat Nina dan Adi ini yang berisi percakapan antara anak dan ibu itu adalah berisi imbauan untuk menjaga kesehatan tubuh, yaitu dengan mengkonsumsi buah dan sayur. Kenapa sih harus mengkonsumsi buah dan sayur? Ya, seperti kata ibu tadi, sayur dan buah adalah sumber vitamin dan mineral. Nih, terus buah dan sayur juga dapat membantu menjaga tekanan darah dan kadar gula darah. Kemudian serat yang terkandung di dalam buah dan sayur juga dapat melancarkan buang air besar. Nah, teman-teman, ibu juga memberitahu dalam percakapan iklan tersebut kalau mau makan buah itu boleh dimakan langsung, tetapi harus dicuci terlebih dahulu sampai bersih baru dimakan. Sedangkan sayur itu harus dicuci sebelum diolah. Jadi kalau mengolah sayur atau mau bikin sayur-sayuran yang dimasak, sayurnya harus dicuci terlebih dahulu. Oke, kenapa sih teman-teman kalau kita makan buah, terus kita makan sayur-sayuran, semuanya harus dicuci terlebih dahulu? Iya, kenapa? Karena untuk menjaga organ pencernaan kita. Kalau misalnya nggak dicuci terlebih dahulu, maka organ pencernaan kita ini akan mengalami gangguan. Kemarin kita udah belajar banyak ya mengenai gangguan pada organ pencernaan. Sekarang teman-teman lihat di halaman 78. Oke, ada 6 gangguan pencernaan. Contohnya ada 6. Yang pertama yaitu sakit gigi. Sakit gigi ini disebabkan oleh pembusukan gigi, infeksi bakteri, atau kebersihan gigi yang tidak terjaga. Makanya kenapa kalau misalnya teman-teman habis makan atau mau tidur itu harus menyikat gigi agar kebersihan gigi kalian terjaga dan tidak terjadi yang namanya gangguan organ pencernaan, yaitu sakit gigi. Kemudian yang kedua, diare. Diare ini disebabkan oleh infeksi bakteri tidak cocok terhadap makanan atau alergi terhadap makanan. Kemudian yang ketiga yaitu MAH. MAH ini disebabkan oleh infeksi bakteri atau aktivitas asam lambung yang mengikis dinding permukaan lambung karena tidak adanya makanan yang dicerna. MAH ini mengganggu gangguan organ pencernaan di bagian lambung. Kemudian yang keempat ada namanya apendisitis. Apa sih apendisitis itu? Ya, apendisitis adalah usus buntu. Usus buntu adalah organ kecil yang sebesar satu ruas jari yang menempel pada usus besar. Jadi usus buntu ini nempelnya di usus besar, ada di paling bawah rongga perut sebelah kanan. Nah, apendisitis ini disebabkan oleh sumbatan pada usus buntu. Sumbatan ini disebabkan oleh tinja yang keras, lendir, hingga pembekakan kelenjar getah bening atau infeksi parasit di usus. Kemudian yang kelima ada konstipasi. Konstipasi atau sembelit disebabkan oleh kurangnya asupan air dan makanan yang berserat seperti sayuran dan juga buah. Kemudian yang terakhir yaitu gastritis. Gastritis itu penyakit yang ada di lambung ya. Nah, gastritis disebabkan oleh peradangan pada dinding lambung. Wah, banyak sekali ya gangguan pada organ pencernaan manusia. Jadi makanya kalian harus merawat organ pencernaan tersebut dengan cara makan makanan yang sehat dan bergizi, olahraga yang teratur, kemudian juga harus mencuci buah-buahan dan sayur atau makanan yang kalian akan konsumsi. Terus juga harus rajin mencuci tangan sebelum makan ya, dan setelah makan. Oke, sampai di sini sudah paham ya teman-teman? Sudah. Untuk tugasnya yaitu teman-teman membuat poster tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, teman-teman lihat di halaman 78 ya. Di halaman 78 dan 79 ada langkah-langkah kegiatannya dalam membuat poster tentang gangguan organ pada pencernaan manusia. Lihat halaman 78, teman-teman membuat poster. Jangan lupa posternya harus menarik ya.
Iya, menggunakan warna. Tetapi kalau misalnya emang di rumah tidak ada pensil warna, tidak ada spidol, tidak ada krayon, tidak apa-apa, tidak pakai warna, nggak apa-apa, seadanya saja. Tetapi dalam bentuk poster, harus membuat poster. Nah, teman-teman, sampai sini sudah paham ya? Alhamdulillah, banyak sekali ya gangguan pada organ pencernaan manusia. Makanya kenapa kita harus menjaga organ pencernaan kita, yaitu dengan cara mencuci tangan setelah atau sebelum makan, kemudian mencuci terlebih dahulu sayur-sayuran dan buah-buahan yang akan dikonsumsi, terus juga makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi, terus juga harus rajin berolahraga. Nah, untuk tugas hari ini teman-teman membuat poster tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Contohnya ada di halaman 79. Buat poster seperti ini ya. Kalau tidak ada karton, boleh pakai kertas HVS. Kalau tidak ada kertas HVS, boleh pakai buku gambar. Tapi kalau nggak ada buku gambar, boleh pakai buku tulis. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya untuk hari ini. Jangan lupa posternya dikumpulkan dan juga diberi warna ya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Miss tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.